Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan saya, Abdurrahman Jamal Laulay dengan NIM 114210066 dan teman saya, Hilmam Farizi dengan NIM 114210075 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi 2, yaitu sumber ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dalam praktik kehidupan. Selamat menyaksikan. 1. Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam. Salah satunya adalah bacaan atau sesuatu yang harus dibaca, dipelajari. Adapun menurut istilah para ulama, berbeda pendapat dalam memberikan definisi terhadap Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala yang dikutip secara mutawatir atau berturut-turut. Membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan bahasa Arab sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang A. Praktik ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi, yaitu A. Mengamalkan seluruh ilmu yang sudah diperoleh dari sekolah. B. Belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun terutama ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis dengan tidak meninggalkan ilmu lain. C. Menggunakan waktu luang untuk kegiatan-kegiatan positif, misalnya mempelajari bidang keterampilan tertentu yang berguna bagi masa depan. D. Tidak bergaul bebas dengan sembarang teman, tetapi memilih teman-teman yang baik. Lalu yang kedua, dalam kehidupan keluarga. A. Seorang ayah memberi nafkah dari hasil yang halal untuk keluarga. B. Orang tua mengarahkan pada suasana kehidupannya sesuai dengan Al-Quran dalam keluarga. C. Mengedepankan musyawarah untuk memecahkan segala persoalan yang terjadi dalam keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam dan Al-Quran. D. Orang tua memberi contoh langsung dalam keluarga dengan berperilaku yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. E. Mendidik anak-anak berdasarkan aturan Al-Quran serta dilakukan sesuai. 3. Dalam kehidupan bermasyarakat. A. Berperilaku wajar agar tidak mengganggu kedamaian di masyarakat. B. Berperan aktif dalam lingkungan kehidupan masyarakat selama tidak menyimpang dari syariat Islam. C. Memudayakan hidup tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat. D. Mengutamakan musyawarah apabila terjadi permasalahan dalam masyarakat. Lalu yang keempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Tunduk patuh dan menghormati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. B. Menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara. C. Berperan aktif dalam membangun negara sesuai kemampuan masing-masing. D. Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan alam yang meluas. E. Mengedepankan musyawarah bila terjadi permasalahan di masyarakat, baik lingkup yang besar dan lingkup yang kecil. Selanjutnya ada manfaat Al-Quran. Yang pertama, manfaat bila mengamalkan di kehidupan sehari-hari. A. Hidup akan menjadi tenang. B. Menjadi orang yang sabar. C. Bijak dalam memutuskan hal. D. Terhindar dari perilaku maksiat atau tercela. E. Mengutamakan musyawarah dalam memecahkan masalah. Lalu yang kedua, manfaat membaca Al-Quran di kehidupan sehari-hari. A. Mendapat pahala dan kebaikan. B. Menaikkan derajat. C. Meningkatkan kecerdasan. D. Terhindar dari sesat dan celaka. E. Hati menjadi tenang. 2. As-Sunnah. Pengertian sunnah. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik, perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu sesuatu yang disebahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Para ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa.
Sunnah menurut istilah ahli usul fikih adalah ucapan Nabi dan perbuatannya dan takrirnya. Jadi sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama yaitu perbuatan Nabi, perbuatan dan takrirnya, yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diakan dengan arti membenarkan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang tergantung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masuk hidup. Ajaran Islam as-sunnah dalam praktik kehidupan. Pertama, bangun lebih awal. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah bangun lebih awal, yaitu sebelum waktu subuh tiba. Mungkin hal ini terasa berat jika belum terbiasa. Padahal bangun pagi itu bukanlah hal yang susah. Rasulullah SAW mencontohkan untuk tidak tidur terlalu malam selepas sholat isya. Sedangkan manusia normal tidak akan bisa untuk tidur terlalu lama. Dengan tidur lebih awal, Anda akan bangun lebih awal dengan sendirinya. Yang kedua, tersenyum. Salah satu sunnah yang bisa dilakukan setiap saat adalah dengan memberikan senyuman. Bagi seorang muslim, hendaknya menemui saudara sesama muslim dengan wajah yang ceria. Tapi jaga senyum Anda ketika menemui mereka yang bukan muhrim. Daripada tersenyum, akan lebih baik jika Anda menundukkan pandangan. Yang ketiga, berbicara baik atau diam. Sebagai seorang dengan akhlak yang mulia, tidak ada satupun kata yang tak pantas keluar dari lisan Rasulullah SAW. Oleh karenanya, seorang muslim disunahkan untuk selalu berkata baik dan atau diam ketika ada keinginan berkata buruk. 4. Tidur menghadap kanan. Salah satu sunnah yang paling mudah dilakukan adalah membiasakan cara tidur sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang telah dijelaskan pada hadis berikut. Berbaringlah di atas tusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. 5. Makan dan minum sambil duduk. Hal sederhana seperti makan dan minum juga bisa menjadi amalan sunnah. Dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu makan dan minum dengan duduk. Dan juga jangan lupa untuk membaca doa sebelumnya. Sekurang-kurangnya, ingatlah untuk membaca basmalah sebelum makan dan minum. Keenam, mengucap salam ketika masuk rumah. Mengucap salam ketika masuk rumah adalah sebuah hal sederhana yang bisa berpengaruh pada kehidupan Anda di rumah. Terlebih jika kembali ke rumah dalam keadaan tak berpenghuni. Ada setan yang menghuni rumah ketika tidak ada penghuninya. Untuk mengusirnya, Anda juga membaca basmalah ketika masuk dan mengucapkan salam. Akan lebih baik lagi, Anda mengucap salam di setiap ruangan yang ada. Dengan mengucap salam, setan tersebut akan terusik dan meninggalkan rumah tersebut, sehingga suasana rumah akan jauh lebih tenang tanpa gangguan setan. 7. Bersedekah. Tidak ada hari yang dilewatkan Rasulullah SAW tanpa bersedekah. Sedekah dengan senyuman pun mendapat pahala. Dalam riwayat lain, Rasulullah menjelaskan bahwa menebar senyuman pada orang lain dan membuang duri dari jalan yang biasa dilewati banyak orang merupakan bagian dari sedekah. Begitupun dengan tutur kata yang baik juga merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat as-sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjadi biasa untuk melakukan hal-hal baik. Yang kedua, menjadi makhluk yang peduli terhadap semua orang. Ketiga, menjadi Al-Quran dan hadis sebagai sumber dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 4. Terhindar dari rasa bermalas-malasan dan perilaku tidak baik. Kesimpulan dari ajaran Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah dalam praktik kehidupan adalah senantiasa menjadi orang yang berperilaku baik, santun, dan sopan sesuai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Terhindar dari perilaku tercela dan tidak baik yang dilarang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 3. Senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber dan patokan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.